Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Nah, kalau lihat terjemahan di situ apa? Dan sesungguhnya innahu li hubbi, dia memiliki, lamnya itu lam milik, hubbu, cinta. Pernah ibu-ibu jatuh cinta? Kalau begitu tunjukkan pada apa itu cinta. Kasih sayang. Kalau cinta itu kasih sayang, kenapa ada korban perasaan? Oh, tidak sayang. Jadi definisi cinta itu, Bu, ya, rasa menyukai sesuatu. Itu ada cinta di situ. Jadi hati menyukai sesuatu. Lalu ada rasa ingin memiliki, rasa ingin menjaganya, takut lepas. Nah, itu dia. Suka, ingin memiliki, takut kehilangan. Nah, itu dia, ya. Makanya kalau orang-orang tasawuf mau belajar tentang tasawuf, yang ditanya oleh guru pertamanya, pernah jatuh cinta belum? Bagaimana bicara tentang cinta kalau belum pernah jatuh cinta? Ibu suka HP, ingin memiliki, takut kehilangan, berarti sudah jatuh cinta kepada HP. Tidak mau berpisah dengan dia. Iya kan? Kemarin saya di bangku ditanya jemaah, kalau ada suatu kebiasaan kalau kita pergi keluar bawa senjata, keris atau badik, ya, ketika ketinggalan itu ada perasaan tidak percaya diri, ketergantungan dengan senjata itu. Kurang pede dia kalau berjalan, kalau tidak ada senjata tajam pada dia, rasa takut. Apakah itu masuk syirik apa tidak? Masuk syirik dia. Jadi apa alasannya masuk syirik? Karena ketergantungan dengan benda, itu ya. Iya. Kurang pede dia. Betul. Oke. Ibu biasanya bawa dompet, bawa kemana-mana gitu. Kini dompetnya tinggal, percaya diri tak? Syirik apa tidak? Itu kok capek nak ngecek syirik tadi. Hah? Ya kan tidak enak perasaan dia ketika dia mau berjalan malam, badiknya tinggal, senjatanya tinggal. Kok bisa dikatakan syirik ketika ibu mau keluar rumah, uang tidak bawa uang? Tidak enak juga perasaan kan? Syirik tak? Hah? Tuh senjata juga begitu kan? Kalau uang? Biasanya kemana-mana ibu-ibu, kemana-mana ini bawa HP, kemana-mana bawa HP gitu ya? Hah? Tidak pulang balik? Kamu ibu pulang dulu, HP tinggal gitu. Kalau dia tidak pede jalan keluar gara-gara ketinggalan HP, syirik tidak? Syirik juga. Ya mudah mana syirik. Jadi kalau tinggal HP lalu dijapit pulang karena tidak enak perasaan, masuk neraka itu. Jadi ibu-ibu kadang-kadang begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ada orang salaman dengan tetangga, dengan temannya di jemaah sebelah, ya kan? Orang kan tanya langsung, itu bid'ah, ya? Ya, memang ada Nabi ngajarkan salaman selesai sholat, banyak itu kan bid'ah. Jadi kalau assalamualaikum itu salaman bid'ah. Bid'ah tuh ujung-ujungnya apa? Neraka kan? Karena kullu bid'ah dolala, kullu dolala
finnar. Apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Haji, salaman, masuk neraka langsung? Jadi kadang-kadang begitulah cara memahami, supaya jangan terlalu cepat. Ya kan? Yang syirik itu meyakini ada kekuatan bersamaan dengan kekuatan Allah. Itu yang syirik. Bid'ah itu adalah membuat ibadah, bukan salam-salaman. Salaman itu urusan dunia. Oke, kalau salaman itu bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah HP-nya dari mukanya. Diceknya HP-nya mati, lalu sudah astagfirullah. Itu nyidian HP-nya sudah bid'ah enggak? Hah? Oh, enggak ada lebih baik kan? Berarti bid'ah. Iya kan? Jadi apakah menghidupkan HP setelah sholat itu masuk neraka? Itu ya. Jadi kadang-kadang begitulah. Jadi perlulah ibu-ibu jangan terlalu cepat menjudge ya. Ini bid'ah, ini haram, ini apa gitu ya. Apalagi ini urusan ibadah apa tidak. Iya kan? Nah, kalau dia menggantungkan diri dia kepada kerisnya itu baru bid'ah. Karena dia biasa kadang membawa ladiang, kini tidak bawa ladiang, tidak pedenya. Apa syirik langsung? Biasanya bawa HP, kini tidak bawa HP-nya dah, pulang balik ya. Karena jangan-jangan mereka ada orang menelpon. Bukan kekuatan HP. Kalau itu nanti bawa pulang ibu, dompet tinggal. Ya kan? Jadi tidak itu yang syirik. Di keyakinan adanya ya kan, kekuatan bersamaan dengan kekuatan Allah. Ada yang pakai cincin enggak? Nah. Apa khasiatnya cincin ibu pakai? Sudah makan kenyang gitu. Kalau banyak piti, cok balanjo. Gitu ya. Nah, jadi kalau menggantungkan kepada kekuatan itu, iya kan, dia bisa jatuh kepada syirik. Tapi kalau udah lama perasaannya itu apalah jadi syirik lah. Iya kan? Kok pagi je ibu taruhina HP tinggal, beko kok ada orang menelpon, ada orang ikut segala macam kan? Dia itu selama itulah berbuat syirik. Kenapa hamba tak gantung je HP gitu ya enggak? Iya kan? Karena kita tidak menjadikan HP ini alat untuk pertolongan selain Allah. Ini alat komunikasi. Karena alat komunikasi itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita, menjadi kebutuhan, ya kan? Maka itu ketergantungan di situ dalam makna tadi. Karena ada orang yang ingin menelpon kita, ada kita, maka itu ibu-ibu silentkan saja, ya kan? Tidak usah dimatikan bu. Kita ada 2 jam di sini bu, matikan nanti ada berita-berita yang nggak mau. Tahu-tahu nanti sudah 2 jam baru ibu buka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiranya pas lo jam 10 lewat 5 balik ada keluarga yang meninggal kan, maka di sini tidak dimatikan HP-nya, apalagi kalau dikumpul. Nah, ini mau belajar tolong kumpul HP-nya, enggak, ya kan, silentkan saja, ya kan. Kalau mau jawab silakan, ya kan, enggak apa-apa ibu-ibu, ya biasa aja itu ya. Nah, li hubbi tadi ceritanya kan, wa innahu li hubbi cinta ini sebenarnya manusiawi bu, manusiawi. Kalau hanya cinta saja tidak ada masalah. Cuman karena ada ujungnya itu yang bermasalah. Syadid, ya. Al khair itu kata lain al-mal, harta. Jadi kadang-kadang Allah menyebut kata al-khair itu harta artinya. Jadi sesungguhnya manusia itu memiliki cinta terhadap hartanya yang berlebihan, syadid. Jadi yang menyebabkan kita ini kalah oleh kuda karena terlalu cinta kepada harta.
Kalau kuda, dia tidak terlalu cinta. Umpamanya begini, kuda itu kan di sini ada pakai kuda bendi tak? Ada kuda bendi, pernah lihat ibu? Pernah ya? Supaya tidak rusak kukunya, dia gialah sepatu kuda. Kalau bahasa Minangnya apa tuh? Gadam dari basi ya. Ketika mau berkunjung ke suatu toko kain di pasaraya, di kain itu banyak tergantung-gantung gitu. Dia mau calik-calik, kiranya ada di pintu ke masuk tu pak. Ada bapakuan sepatu kuda tu. Nak, tunggu dulu, jangan sirik-sirik dulu. Jadi ambo tanya, iko apa gunanya kau? Mau di mana peknya gitu. Iko men terselip keyakinannya bisa membuka pintu rezeki. Ya, terbuka pintu rezeki. Tunggu dulu, jangan bicara sirik dulu. Kalau toko itu dibuka pintunya, dia yakin dengan dibuka pintu nanti ada pintu rezeki masuk. Apa syirik juga tuh? Enggak ya. Ada kekuatan yang dia yakini dengan benda tadi itu yang bisa mendatangkan, padahal rezeki itu datangnya dari Allah. Ada itu letak syiriknya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau dia yakini benda ini bisa mendatangkan rezeki seperti yang didatangkan oleh Allah, maka itu yang maksudnya bersyarikat. Iya kan? Tapi hubungan basi telapak kuda itu dengan rezeki itu apa? Nah, tadi kan pasti dipakai kuda kan? Telapak kaki itu yang dapat dia tu, dia pakai di kuda sebelumnya kan? Lalu karena dia berlari tak tuk tak tak tuk tak tak tuk tak kan? Tangga sepatunya tadi kok. Nan kuda kok nya taruh sih mantan orangnya kan kuda bendi kok. Jadi dia mencari rezeki, tidak peduli dia telapak kakinya dia. Datanglah manusia. Dia ambilnya, yakinnya dengan itu tuh mendatangkan rezeki. Kudo nyotinggahan dalam mencari rezeki. Manusia diambil untuk mendapatkan rezeki. Kira-kira nan kalah. Kan wajar saja Allah tuh. Nah, 5 kali Allah mengatakan di sini 5 ayat. Kuda yang hebat, yang kancang larinya, yang mengeluarkan api, kuda perang yang menyerang di waktu pagi, kuda yang menerbangkan debu, ya kan? Yang menyerang ke kumpulan musuh. Kan pujian-pujian Allah sajanya. Ya kan? Tahu-tahu di bawahnya Allah menyebutkan manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Kiranya tidak bersyukur itu di bawah level hati ibu yang kecil boleh. Ya kan? Nah, kembali ke sini. Di sini tadi poin pentingnya, wa innahu li hubbi khairi lasyadid. Sangat ya. Karena cintanya itu bersangatan. Enggak mau dia melepas, Bu. Itu yang dimaksud di situ. Jadi kalau sudah cinta kepada harta nanti muncul bakhil. Ya kan? Orang bakhil itu kalau lah masuk tidak mau keluar, Bu. Nyom kenapa masuk setari? Aktif bojo makan setari. Tidak ada keluar. Iya kan? Nah, makanya tomak. Iya ya, tonya tuh kan kadang paruhnya tuh. Ya, mim bunci je paruhnya tuh. Ain jadi tamak itu mulainya mengango, lalu diisinya pundi-pundinya kan, ya kan? Dia tidak mau berbagi, Bu, karena cintanya sangat mana, ya kan? Nah, maka itu terhadap harta ini dia tidak mau berbagi. Apalagi kalau untuk perjuangan, ya kan? Jadi begitu lemahnya manusia ini, semakin kaya, semakin banyak hartanya, semakin takut dia berbagi.
Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, mana yang lebih dermawan, orang kaya atau orang miskin? Miskin. Nah, kan Ancak jadi orang miskin tuh. Ya kan? Nah, itu tergantung. Ya kan? Dia mau apa tidak berbagi, tergantung cintanya sampai mana. Kalau cintanya sampai kepada hartanya saja, tapi tidak dibawanya hartanya ke hatinya, maka dia bisa berbagi. Gampang diberi berbagi, ibu. Ya kan? Dia akan mendapatkan sebanyak apa yang dia beri. Dia punya keyakinan seperti itu. Kan pernah saya cerita tuh ibu-ibu. Siapa namanya? Muhammad Sola Atia. Yang anak saya yang kecil itu namanya Muhammad Sola Ataila. Dari situ tuh namanya yang beliau, Bu. 3,5 tahun yang lampau. Muhammad Sola Atia ini insinyur tamat Al-Azhar Mesir, lalu berkolaborasi kerjasama dengan 8 orang temannya, ya, membuat usahanya di bidang peternakan dan di bidang perkebunan, Pak. Karena saya membaca itu, saya terkagum-kagum, nih luar biasa orang ini. Padahal modalnya dijualnya, ada yang jual kalung istrinya, ada yang jual gelang, ada yang pinjam, ada yang pakai gitu. Lalu sepakat mereka. Tapi Muhammad Sola Atia ini dengan 8 orang temannya cari mitra yang ke-10. Ya kan? Berarti kan 8 tambah 1 9. Dia inginnya 10 orang. Maka dicarilah yang bisa memberi keamanan, menjaga bisnisnya ini. Ya kan? Maka sepakatlah mereka. Mitra ke-10-nya itu adalah Allah. Ya, Allah mitra yang ke-10. Dengan kesepakatan nanti kalau ada untung bagi 10%. 10% untuk Allah, yang 90% bagi 9. Tahu-tahu pas dihitung di aset omsetnya di akhir tahun, oh berhasil, banyak. Ya kan, kasih Allah 10%. Kalau zakat berapa persen? 2,5%. Ini baru beruntung langsung 10%. Sesuai dengan sepakatan. Minta kepada Allah supaya Allah menjaganya, Allah menolong dalam berbisnis ini. Kalau yang lain kan punya modal, Pak. Tahun keduanya dihitung lagi, menaik lagi, Bu. Karena berlipat naiknya, lalu dari 9 orang ini sepakat, kita kasih mitra yang ke-10 20% dari keuntungan. 20% tinggal berapa lagi? 80%. 80% bagi 9. Tahun ketiga semakin naik. Akhirnya mereka sepakat untuk mitra yang ke-10 itu 30%. Sampai 40%, sampai 50%. Jadi dari kekayaan itu 50% langsung diberikan kepada Allah, yang 50% lagi dibagi 9. Untuk apa gunanya? Bangun sekolah dari TK sampai ke perguruan tinggi, kemudian panti-panti asuhan, ya kan, rumah-rumah ibadah, itu yang dibangunnya, berbisnis, ya kan. Jadi itu menunjukkan, ibu-ibu, jadikan Allah itu mitra kita. Minta kepada Allah supaya kalau ada usaha anak-anak kita nanti, ya kan, minta kepada Allah, jaga bisnis ini kita keluarkan. Ya kan? Tahun 2016 Muhammad Sola Atia ini meninggal. Ya. Dan itu dihadiri lebih 1,5 juta orang melayat. Ya kan? Karena banyak manfaat. Jadi itulah yang dikatakan sebaik manusia yang banyak manfaatnya. Jadi memang ibu-ibu, untuk hal yang luar biasa kita harus melakukan hal yang luar biasa. Kalau kita mau melakukan yang biasa-biasa saja, maka yang kita dapat biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, coba lihat bagaimana hubungan 7 dengan 8. Ayat 7 tadi apa? Dia menyaksikan, kan? Ya. Menyaksikan. Siapa dirinya? Yaitu lakanud, ya kan?
Karena dia lakanud, sangat ingkar, dia tahu ingkarnya, penyebabnya karena ini. Jadi kalau ini, maka kurangilah. Kurangilah kecintaannya kepada harta. Bukan tidak boleh, Bu. Itulah makanya kita kadang-kadang pulang malam-malam dengan mobil gitu. Hari hujan di luar, sampai di rumah udah jam 10. Karena cinta kepada mobil, dicuci malam-malam itu kan. Karena apa? Cinta. Karena cinta itu membuat kita mau menjaganya. Ibu cinta kepada anak, mau menjaganya. Anak cinta kepada ibunya, dijaganya ibunya, dijaganya bapaknya. Karena tergantung apa yang kita cintai. Ya kan? Nah, kalau Imam Al-Ghazali, dia mau cinta kepada manusia, cinta kepada harta benda, cinta kepada kekayaan, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, semuanya itu tolong dipindahkan menjadi cinta kepada Allah. Itu yang hubbu itu. Makanya nanti mahabbah. Di kajian orang-orang tasawuf itu ada cinta. Cinta itu buah, Bu, buah. Kalau buah itu jangan berharap belum menanam kok cari buah. Jadi harus banyak dulu yang dikerjakan A, B, C, D-nya nanti baru muncul kepada cinta itu. Ya kan? Itu nantilah Bapak Ibu. Sekarang kembali kepada ini, ya kan? Ternyata kedua ayat ini bersama-sama menggambarkan sifat manusia yang cenderung ingkar kepada Allah karena Tuhan itu karena kecintaan terhadap benda yang berlebihan. Dan manusia itu sadar itu gitu. Ya kan? Nah, itu hubungannya. Maka itu dijelaskan, dia ingkar itu dia tahu, Bu. Kalau dia tidak tahu ya oke lah, dia tahu. Kenapa dia menunjukkan, ya kan? Maka itu salah satu tantangan terbesar dalam hidup manusia itu adalah mengutamakan Allah dibandingkan hartanya. Nah, itu posisi kita. Masa iyo ibu-ibu sejak pagi wak karajua itu tiba waktunya untuk ibadah kepada Allah. Karajo takut ya wak tinggal pagi-pagi kaja-kaja tu. Coba cari jam 7, setengah 7 tu macet. Ya tak? Benang sekolah macet, yang pergi Karajo macet, yang dikajanya apa tu? Ciklik. Kalau nak pakai store wajah. Ya nak takut kan? Atulah bakar Karajo, beko tiba waktunya untuk Allah. Tak bisanya meninggalkan Karajonya tu doang. Bagaimana kira tu? Berarti dia lebih mengutamakan pekerjaan dia dibandingkan Allah kan. Nah, itu posisinya. Nah, itu berat tuh, Ibu. Ya kan? Tapi ini sudah disampaikan di Makkah. Berarti ada orang-orang Makkah yang takut kehilangan harta sehingga tidak mau dia beriman kepada Allah. Oh, ujian berat itu kan salah satu harta, Bu. Abdurrahman bin Auf itu sudah kaya di Makkah. Lalu dia beriman. Di waktu dia mau pergi hijrah, dicegat. Kalau mau pergi hijrah, tinggalkan harta. Dia pilih hijrah. Bawa kosong saja pergi. Dan begitu rata-rata. Tapi kalau saya baca sejarahnya itu, istrinya dicegat juga. Diumbuk-umbuk lah istrinya tuh. Dirayu-rayu lah. Kalau kamu tidak ikut dengan suamimu, harta suamimu yang kami ambil ini kami berikan kepada engkau. Nah, nampaknya ibu istrinya gua agak lemah sekali. Ya, tapi dia ibu siko jantan singgung ibu-ibu. Ya. Akhirnya istrinya nggak mau pergi. Ya, kan? Dia lah yang pegang hartanya kan. Tapi rata-rata semuanya yang hijrah ke Madinah itu tidak ada yang bawa harta. Berarti dipertahankannya antara cinta dengan Allah dan cinta kepada harta, pekerjaan, rumah, keluarga. Disitulah letak keunggulan mereka. Maka disebutlah mereka itu muhajirin, ya kan?
sabiqu awalin, orang-orang yang pertama, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu tantang terbesar bagi manusia dalam menjaga keimanannya adalah bagaimana tergoda, ya. Jangan bisa, kalau tidak bisa mengelola harta, maka itu akan menyebabkan mereka kalah oleh apa? Kuda. Kuda, ya. Tapi kuda ini ibu-ibu rasa takutnya ada enggak ya? Tahu kan dia maju badan perang kan, ngebut enggak ada nampaknya. Ya, kalau sudah dipacu, dia dilatih juga tuh kuda kan. Iya kan? Nah, gitu. Oke.